Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Anak-anak, para wisudawan Al-Qur'an yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini meskipun secara virtual kita bisa mengadakan takrim, acara untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an, yang memang para penghafal Al-Qur'an itu sendiri adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ingin saya pesankan bahwa berapapun capaian hafalan yang Allah titipkan kepada ananda sekalian, ini merupakan sebuah kemuliaan dan penghormatan yang Allah karuniakan kepada ananda semuanya. Mungkin di sini ada yang mencapai 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, sampai 30 juz. Ya, maka kalian telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berupa capaian-capaian tersebut. Jangan sampai Allah yang sudah memuliakan kita dengan hafalan kita, kemudian kita dengan cerobohnya sendiri mencampakkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan kita tidak berusaha untuk mempertahankan. Ya. Anggaplah ini sebuah amanah. Di samping kemuliaan juga amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga dan memuliakannya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya agama kita ini memiliki ukuran, memiliki parameter sebuah kemuliaan, seperti di dalam hadis yang saya sitir di pembukaan tadi. Hadisnya kita semua sudah hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu itu bukan orang yang nilainya paling tinggi, nilai akademiknya, bukan orang yang capaian dunianya ya, sangat banyak tidak terkalahkan, bukan orang yang menjadi sangat terkenal, ya, bukan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, orang yang belajar Al-Qur'an sekaligus dia juga wa 'allamahu, mengajarkannya. Nah, oleh karenanya kemuliaan seseorang itu sangat bergantung sejauh mana dia mengambil Al-Qur'an, sejauh mana interaksinya kepada Al-Quranul Karim. Kalau dia sampai pada tingkatan membacanya, itulah kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia sampai tingkatan bisa mentadabburi, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia sampai kemudian dia bahkan bisa menghafal, kemudian bahkan dia bisa mengamalkan, bahkan dia bisa mendakwahkan, itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kepadanya. Maka anak-anakku, saya berpesan kepada kalian semuanya, jangan kita pernah berhenti untuk belajar, berproses belajar, sekaligus kalau kita sanggup mengajarkan Al-Quran. Karena disitulah sesungguhnya letaknya kemuliaan kita yang sebenar-benarnya. Ya, tingkatkan yang sudah mencapai 5 juz menjadi 10 juz, menjadi 15, menjadi 20, 25, 30.
tingkatkan pula tingkat interaksi kita kepada Al-Quranul Karim sampai kita mampu memahami, kemudian kita mengamalkannya, bahkan kita mendakwahkannya. Karena disitulah letak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memuliakan kita semuanya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya pada acara yang sangat sakral ini adalah, ingatlah sesungguhnya tantangan kalian ke depan ini sangat besar. Tantangan perjuangan, tantangan bagi kehidupan kalian ini berbeda dengan tantangan yang barangkali ya kami alami saat ini. Nah, bermacam-macam tantangan yang akan kalian hadapi, insya Allah akan bisa kalian selesaikan dengan roh Al-Quran ini. Ya, karena Nabi SAW sendiri yang bersabda, ya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Ya, aku tinggalkan untuk kalian, kata Nabi SAW, dua perkara yang kalian tidak akan tersesat. Apa makna tidak tersesat itu? Kalian akan dibimbing, kalian akan diberikan solusi, kalian akan diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kalian hadapi. Apakah itu persoalan bangsa negara, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan persoalan-persoalan yang lain. Kata Nabi SAW, lan tadillu, kalian akan dikasih bimbingan, kalian akan dikasih petunjuk, ma in tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Kitabullah, ya, kitabullah wa sunnatun nabi, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalianlah yang nanti akan menggantikan kami. Kalian harus jauh lebih baik daripada kami. Ya, kami para dewan guru, para musyrifin, ya, para guru-guru kalian mengharapkan ada di antara kalian nanti orang-orang yang benar-benar memiliki posisi yang penting ya di negara ini. Kami mengharapkan dan kami memimpikan kalian nanti menjadi orang-orang yang berguna di lingkungan sekitarnya, yang efeknya dengan Al-Quran yang kalian miliki nanti, maka ruh Al-Quran itu akan kalian tebar. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah kami jadikan untukmu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai ruh karena ruh itulah yang memberikan kehidupan. Ruh itulah yang menjadikan benda mati menjadi hidup, itu ruh. Dan kalian adalah ruhun jadid fi jasadil ummah. Kalian adalah ruh baru di jasad umat ini. Kalian menjadi rohnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran yang disebut sebagai ruh. Tanpa Al-Quran, kehidupan tidak memiliki makna apa-apa. Tanpa Al-Quran, kehidupan ini ibaratnya hanya jasad fisik yang tidak memiliki nilai apa-apa. Maka yang memaknai kehidupan itu adalah Al-Quran. Yang memaknai keluarga Anda nanti, Ananda nanti, yang memaknai lingkungan Anda nanti, masyarakat, kota Anda, bahkan bangsa dan negara ini adalah kalian nanti. Maka jadilah kalian ruh dimanapun kalian berada, karena kalian memiliki Al-Quran. Di dada kalian tersimpan Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, yang ruh itu sesungguhnya berasal dari urusan kami.
Ya, min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau wahai Muhammad, sebelum mendapatkan wahyu Al-Qur'an, ma kunta tadri mal kitab. Nabi SAW tentu saja belum pernah membaca Alkitab sebelumnya. Walal iman, dan Nabi SAW juga pada waktu belum diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi Al-Qur'an ini kami jadikan sebagai nur. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengan cahaya itu kami berikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan berbahagialah insyaallah kalian semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki untuk mendapatkan cahayanya. Dan inilah modal mengatur kehidupan yang paling penting. Yang pertama adalah ada ruh. Ada ruh, ya. Banyak orang yang punya mobil bagus, kenapa mobilnya nganggur? Karena tidak sanggup. Dia tidak punya ruh untuk bisa mengendarai kendaraan tersebut. Ya. Maka inilah ibarat kehidupan. Ada ruh, ada kehidupan, dan ada cahaya yang dengan cahaya itu bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang merah, mana yang kuning, dan lain sebagainya. Maka ini modal besar bagi kalian untuk mengelola kehidupan pada waktu yang akan datang. Kalian di dada kalian telah tersimpan nur. Ya, walakin ya ja'alnahu nuran, kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya. Ya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengan cahaya itu kami beri petunjuk siapa saja yang kami kehendaki. Maka ketika kalian sudah memiliki kehidupan, dan dengan kehidupan itu kalian telah diberikan cahaya terang benderang, jalan yang lurus dari jalan yang bengkok, ya, mana perempatan, mana pertigaan, mana rambu-rambu, maka sudahlah, tinggal kalian mengatur dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kesuksesan berada di belakang kalian. Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kalian. Oleh karena itu, kesimpulannya, siapapun kalian akan menjadi manusia biasa-biasa saja, ya, kecuali kalian memiliki Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan tahniah, ucapan selamat kepada kalian semuanya yang telah dimuliakan dengan Al-Quran yang ada di dalam dada-dada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan satu saja yang kami mohonkan kepada kalian, untuk selalu mendoakan kami semuanya agar senantiasa istiqamah di jalan dakwah dan jalan pendidikan ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.